Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengapa aset wakaf di Muhammadiyah masih ada yang terbengkalai. Hal ini disebabkan bisa jadi karena sirat muqayyadnya, yaitu sirat ikrar yang mengikat si nazir sehingga nazir tidak bebas mengoptimalkan wakaf, ataukah kekurangan dana, ataukah kurangnya kerjasama, atau tidak adanya sistem legalisasi dan inventarisasi yang jelas sehingga optimalisasi juga terganggu. Pada judul kali ini kita akan membahas mungkinkah investasi di Muhammadiyah bisa disinergikan, ya, bisa dikerjasamakan. Untuk itu kita harus memahami dulu bagaimana tugas-tugas nazir pada wakaf-wakaf kontemporer dan juga bagaimana trik-trik untuk mengoptimalkan wakaf dari memahami basic-basic prinsip yang ada di dalam wakaf itu sendiri. Baik, pertama, nazir wajib merumuskan, ya, grand design wakaf itu sendiri. Nazir wajib memiliki roadmap, ya, baik itu jangka pendek maupun jangka menengah dan juga jangka panjang. Sehingga nazir kelak tidak akan didikte oleh wakif, karena wakif bisa ditawarkan wakaf apa nanti yang sedang dibangun oleh nazir, sehingga wakif bisa memilih, oh saya akan berwakaf A, atau saya akan berwakaf B, atau saya akan berwakaf C. Demikian. Selanjutnya, yang dilakukan oleh seorang nazir, dia harus bisa mengedukasi si wakif, karena tidak semua wakif itu well information atau dia sudah mengenal wakaf itu dengan komplit. Bisa jadi karena ghirah untuk bersedekahnya atau berwakafnya tinggi, maka dia melakukan wakaf. Namun, kemungkinan dia tidak mengenal apa yang dimaksud dengan optimalisasi wakaf dan juga pihak-pihak yang menerima. Dan di sini, edukasi tersebut bisa dilakukan sebelum terjadinya wakaf. Karena kalau sudah terjadi wakaf, aset wakaf tidak bisa dirubah lagi. Artinya edukasi di sini ditawarkan sekaligus bisa mempertemukan si wakif kepada pihak-pihak yang nanti kelak bisa berkolaborasi dalam mengembangkan atau mengoptimalkan wakaf tersebut. Yang ketiga adalah menggalang wakaf tunai. Wakaf tunai itu penting sekali karena kenapa? Karena aset yang ada, ya, yang masih idle yang tadi kita ceritakan di video sebelumnya, itu bisa didanai menggunakan wakaf tunai, ya. Dan selanjutnya itu adalah investasi pada aset wakaf. Dan di sini nazir harus bisa bersinergi dengan pihak-pihak investor lainnya. Karena kenapa? Karena nazir bisa membangun secepat mungkin jika ada dana atau ada ahli atau ada pihak-pihak yang bisa terlibat di dalam wakaf, sehingga hasilnya bisa optimal. Dan selanjutnya adalah pendistribusian dan pengawasan. Dan pendistribusian ini sendiri didistribusikan kepada mauquf alih atau orang-orang yang menerima wakaf. Namun orang-orang yang menerima wakaf ini sendiri bentuknya tidak bisa ditentukan karena memang ada bentuk yang khusus, ada bentuk yang umum. Yang khusus mungkin penerima manfaatnya khusus, atau yang umum bisa publik yang menerimanya. Untuk itu, nazir kita simpulkan, ya, harus merumuskan itu semua. Selanjutnya, bagaimana bisa kita mengoptimalkan wakaf-wakaf ini kalau kita tidak mengenal bentuk-bentuk wakafnya. Untuk itu, mari kita jelaskan tentang bentuk-bentuk wakaf yang dipahami di era kontemporer ini, yaitu wakaf waktu. Berdasarkan waktu, wakaf itu terbagi kepada wakaf permanen dan wakaf temporer. Wakaf permanen artinya wakaf yang diwakafkan selamanya. Artinya sepanjang wakaf itu sudah diberikan, wakaf tidak pernah ditarik kembali. Sedangkan wakaf temporer ini adalah ijtihad yang dibolehkan, di mana wakaf itu bisa diberikan sesuai dengan durasi yang diinginkan wakif. Contoh, si wakif punya akun deposito yang biasanya dia tarik setelah 10 tahun. Nah, selama 10 tahun itu wakaf deposito bisa diwakafkan. Namun setelah 10 tahun deposito itu kembali kepada si wakif. Demikian. Dan wakaf berdasarkan tujuannya, yaitu wakaf ahli dan juga wakaf khairi.
Wakaf ahli itu adalah wakaf yang diperuntukkan untuk keluarga. Ini biasanya terjadi di Indonesia adalah seperti pesantren-pesantren yang masih melibatkan keluarganya, di mana mauquf alainya adalah keluarganya sendiri. Namun wakaf sosial atau wakaf khairi ini juga adalah wakaf untuk umum, dan pesantren-pesantren di Indonesia saat ini mengkombinasikan keduanya, yaitu wakaf mustarak, di mana keluarga terlibat di dalam pesantren, namun pesantren juga diperuntukkan untuk umum. Artinya umum juga menerima manfaat dari adanya wakaf di lingkungan mereka. Demikian. Dan untuk berdasarkan objek, ada wakaf yang bergerak yaitu dan wakaf yang tidak bergerak. Wakaf tidak bergerak seperti tanah, wakaf bergerak seperti uang, ambulans, dan lain-lain sebagainya. Nah, di wakaf yang bergerak ini kita bisa memperkenalkan banyak sekali ya jenis wakaf tunai dan wakaf manfaat, wakaf profesi dan sebagainya. Namun untuk aset yang wakaf tidak bergerak, kita bisa perkenalkan wakaf-wakaf tanah, gedung, dan juga aset-aset yang tidak bisa bergerak lainnya. Dan dari jenis-jenis wakaf ini kita bisa mengembangkan manfaat, bisa mengembangkan berbagai jenis wakaf yang mungkin tidak terpikir oleh pendahulu kita dulu. Lalu, bagaimana mengkolaborasikan sehingga investasi pada wakaf itu bisa optimal? Pertama, mungkin nazir harus memiliki kapasitas yang tinggi, di mana nazir itu memiliki mungkin keahlian-keahlian dalam menilai aset, memprediksi aset, lalu bisa memanage aset itu sendiri dan sebagainya. Namun tidak mudah untuk itu, sehingga kita bisa merekrut nazir-nazir yang memiliki kapasitas tersebut, atau kita memperkenalkan kepada orang-orang yang ahli untuk mewakafkan profesi mereka pada proyek-proyek wakaf yang dimaui. Jadi kapasitas nazir di sini tidak harus semua dimiliki oleh si nazir itu sendiri, namun si nazir bisa mengkolaborasikannya, mensinergikan berbagai pihak untuk bisa berwakaf kepada proyek yang sedang dikelola, misalnya wakaf profesi atau wakaf manfaat atau sebagainya. Nanti kita akan bahas berbagai jenis wakaf tersebut. Lalu mengkolaborasikannya, dan bagaimana mengkolaborasikan di sini, baik sisi pikiran, finansial dan sebagainya ya, dan juga bekerja sama. Dan di Muhammadiyah, kerjasama itu tidak hanya di dalam majelis pendayagunaan wakaf itu sendiri, namun juga bekerja sama dengan majelis, ortom, lembaga, amal usaha, dan seterusnya. Nah, grand design wakaf inilah yang nanti akan menjadi kunci utamanya ya, pokok utama dari kemajuan wakaf Muhammadiyah, di mana grand design kalau sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuannya akan mengangkat kapasitas nazir itu sendiri, dan juga bisa memberikan manfaat yang tinggi bagi Muhammadiyah, Islam, dan kemajuan. Inilah yang diharapkan dari tujuan Muhammadiyah, yaitu berkemajuan ya. Dan pada sesi kali ini kita bisa simpulkan bahwasannya, apakah Muhammadiyah bisa mengkolaborasikan itu semua? Sangat bisa sekali, karena Muhammadiyah sudah memiliki aspek-aspek yang telah kita diskusikan barusan, yaitu majelis, ortom, lembaga, kemudian juga memiliki badan usaha yang semua itu sebenarnya kalau kita kombinasikan menjadi sebuah corporate wakaf, dan Muhammadiyah bisa untuk melakukan itu semua. Jadi tunggu apa lagi? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.